Oke, kalau kita dengar nama Abu Jahal, apa sih yang langsung muncul di kepala? Pastikan, ya, musuh bebuyutan Nabi, simbol kebodohan, pokoknya tokoh antagonis utama deh. Tapi, gimana kalau saya bilang, cerita aslinya jauh lebih kompleks dari itu. Bahwa di balik label Bapak Kebodohan, ada sosok jenius politik yang super dihormati? Nah, mari kita bedah siapa dia sebenarnya. Nah, ini dia nih yang bikin kaget. Sebelum sejarah memberinya julukan Abu Jahal, orang-orang Mekah justru manggil dia Abu Al-Hakam, artinya Bapak Kebijaksanaan. Yap, Anda nggak salah dengar. Jadi, gimana ceritanya seorang Bapak Kebijaksanaan bisa jungkir balik jadi Bapak Kebodohan? Kontradiksi inilah yang mau kita telusuri bareng-bareng. Oke, di bagian pertama ini kita singkirkan dulu mitos-mitosnya. Kita fokus ke manusianya. Siapa sih Amr ibnu Hisham ini sebelum sejarah melabelinya sebagai penjahat nomor satu? Gelar Abu Al-Hakam itu bukan julukan main-main loh. Di masyarakat Mekah waktu itu, dia ini posisinya kayak hakim agung. Kalau ada sengketa antar klan, dialah penengahnya. Keputusannya dianggap adil dan dia jago banget menavigasi politik yang rumit. Bisa dibilang dialah arsitek hukum jahiliyah yang menjaga Mekah tetap stabil. Coba deh kita lihat rinciannya. Ini menarik banget. Dia ini bangsawan dari klan Banu Makhzum, yang ya kita tahulah rival beratnya klan Nabi Banu Hashim. Dan yang gila, dia bisa masuk ke Dar al-Nadwa. Itu semacam parlemen super elitnya Quraisy di umur 30 tahun. 30 tahun! Padahal aturannya minimal harus umur 40. Ini nunjukin apa? Dia ini bukan preman biasa. Dia ini politisi jenius, penguasa Mekah yang sesungguhnya. Pertanyaannya, kalau dia sepintar itu, kenapa dia menentang Nabi Muhammad habis-habisan? Nah, disinilah kita masuk ke inti masalahnya. Ini bukan soal perdebatan teologi. Ini murni soal perebutan kekuasaan. Pertarungan antara tahta dan wahyu. Dan kutipan ini, wow, ini pengakuannya sendiri, jelas banget kan? Isunya bukan soal iman atau tidak, tapi soal gengsi klan. Dia bilang, selama ini klannya bisa menyaingi klan Banu Hashim dalam segala hal. Tapi begitu Banu Hashim punya nabi yang dapat wahyu dari langit, game over. Itu adalah checkmate politik yang nggak bisa dia terima. Tapi bukan cuma itu, ada juga ancaman ekonomi yang sangat-sangat nyata. Bayangin deh, Ka'bah waktu itu tuh kayak bank sentralnya Jazirah Arab. Ke-360 berhala di dalamnya itu bukan sekedar patung, itu adalah jaminan keamanan. Setiap suku punya perwakilan di sana, jadi semua merasa aman berdagang di Mekah. Nah, ajaran Tauhid yang mau menghancurkan semua berhala itu sama saja dengan mengajukan proposal kebangkrutan untuk seluruh kota Mekah. Dan ini nih poin paling krusialnya. Sistem lama, sistem jahiliyah itu kan basisnya nasab, garis keturunan. Siapa bapakmu, siapa kakekmu. Dan Abu Jahal, dia ada di puncak piramida itu. Terus Islam datang dengan tawaran yang radikal banget. Sistem baru berdasarkan takwa, kesalehan individu di mata Tuhan. Tiba-tiba seorang budak bisa jadi lebih mulia daripada dia seorang bangsawan. Buat dia ini bukan cuma soal nilai-nilai baru, ini semacam bunuh diri kelas. Dan jelas dia nggak akan pernah mau. Makanya kalau kita perhatikan, kekerasannya itu sangat strategis. Dia jarang banget menyentuh orang-orang penting dari klan lain karena itu bisa memicu perang saudara. Sasarannya selalu yang paling lemah. Budak, perempuan, orang-orang miskin yang nggak punya pelindung. Kekejamannya itu bukan amarah buta, tapi alat politik yang sudah diperhitungkan untuk menjaga tatanan sosial yang menguntungkannya. Oke, sekarang kita sampai di titik baliknya. Gimana ceritanya seorang bapak kebijaksanaan yang cerdas dan penuh perhitungan ini akhirnya dapat julukan yang kita kenal sampai sekarang, Bapak Kebodohan. Nah, julukan Abu Jahal ini bukan sekedar ejekan. Ini adalah sebuah diagnosis moral. Kebodohannya itu bukan karena IQ-nya jongkok. Justru sebaliknya. Dia disebut jahil, bodoh, karena dia sengaja menolak untuk tahu. Dia sebenarnya tahu kebenaran itu ada, tapi dia secara sadar memilih kekuasaan, uang, dan status. Jadi ini adalah kebodohan karena pilihan, kebodohan moral. Kita tahu dari sejarah, dia tewas di Perang Badar. Akhir dari seorang tiran kan? Tapi pertanyaannya adalah, apakah ceritanya benar-benar selesai di sana? Jawabannya, yang mati di Badar itu cuma jasadnya. Tapi arketipenya, cara berpikirnya, logikanya, yang selalu memihak kekuasaan, itu nggak pernah benar-benar mati. Sifat itu terus berinkarnasi dari zaman ke zaman. Nah,
Di bagian inilah ceritanya jadi nyambung banget sama kita sekarang. Kenapa? Karena arketipe Abu Jahal itu nggak mati. Dia cuma ganti baju. Dia udah nggak pakai sorban Quraisy lagi. Hari ini dia mungkin pakai jas necis, seragam aparat, atau mungkin malah punya gelar profesor. Intinya tetap sama, mempertahankan status quo dari ancaman kebenaran. Wujud pertamanya adalah elit politik. Orang ini sadar betul sistem yang dia jalankan itu timpang dan tidak adil. Tapi, dia akan membungkusnya dengan kata-kata manis seperti stabilitas atau demi keamanan nasional. Setiap teriakan untuk keadilan, wah, itu bakal langsung dicap sebagai ancaman atau ekstremisme. Lalu, ada juga wujud oligark. Dia ngomongnya soal pertumbuhan ekonomi, investasi, lapangan kerja. Logikanya sama persis kayak Abu Jahal membela ekonomi berhala. Berhala-berhala modern ini bentuknya proyek raksasa, konsesi tambang, atau korporasi. Dia akan menentang ideologi apapun yang bilang kalau martabat manusia itu lebih tinggi dari sekedar keuntungan. Dia juga bisa muncul dalam wujud intelektual bayaran. Pintar ngomong, jago pakai istilah-istilah akademis, tapi kepintarannya itu dipakai bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk membenarkan kekuasaan. Persis seperti Abu Al-Hakam. Kelihatannya bijak, tapi kebijaksanaannya punya batas. Nggak akan pernah sampai menantang penguasa yang membayarnya. Dan mungkin wujud yang paling berbahaya adalah ulama istana. Tipe ini nggak menolak wahyu secara frontal kayak Abu Jahal. Oh tidak, dia malah mensterilkan wahyu itu. Agama yang harusnya jadi kekuatan pembebas, dia reduksi jadi sebatas ritual pribadi. Ayat-ayat suci dia tafsirkan ulang supaya jinak dan gak berbahaya buat penguasa. Semua demi menjaga posisi dan aksesnya ke lingkaran kekuasaan. Kekerasan Abu Jahal modern juga sudah berevolusi. Jarang lagi pakai tombak. Sekarang kekerasannya lebih canggih, lebih struktural. Kalau dulu ada Sumayyah yang ditombak karena bersuara, Sumayyah modern mungkin gak dibunuh fisiknya. Tapi karakternya yang dimatikan, reputasinya dihancurkan, atau dia dibungkam lewat pasal-pasal hukum yang rumit. Sistemnya dirancang untuk membuat yang lemah tetap lemah. Jadi pada akhirnya pembahasan soal Abu Jahal ini kayak kita lagi ngaca. Pertanyaan sesungguhnya itu bukan lagi, siapa sih Abu Jahal di zaman sekarang? Tapi kita semua, ada di posisi mana? Apakah kita ada di barisan yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan, meskipun itu tidak nyaman? Atau kita malah nyaman duduk di kursi empuk, jadi penjaga status quo? Nah, itu pertanyaan buat kita renungkan.